Hello, I am Monica. Sekarang kita akan belajar tentang pengenalan sistem informasi. Bab 1. Gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Apa itu sistem informasi? Ada berbagai definisi sistem informasi. Yang pertama menurut Alter 1992. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua menurut Botnar dan Hopwood 1993. Sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang lebih berguna. Yang ketiga menurut Hall 2001. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Yang keempat menurut Urban, McLean dan Wetherbee, 1999. Sebuah sistem informasi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Yang kelima, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya, manusia, komputer, untuk mengubah masukan, input, menjadi keluaran, informasi, guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen, manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja. Ada sesuatu yang diproses data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. Ada bermacam-macam sistem informasi antara lain. Sistem reservasi pesawat terbang, digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pembelian, pemesanan tiket. Sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor sehingga dapat digunakan untuk memantau hutang para pelanggan. Sistem biometrik yang dapat mencegah orang yang tak berwenang memasuki fasilitas-fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisa sidik jari atau retina mata. Sistem point of sale, yang diterapkan pada kebanyakan pasar swalayan dengan dukungan pembaca barcode untuk mempercepat pemasukan data. Sistem telemetri atau pemantauan jarak jauh yang menggunakan teknologi radio, misalnya untuk mendapatkan suhu lingkungan pada gunung berapi atau memantau getaran pilar jembatan rel kereta api. Sistem berbasiskan kartu cerdas, smart card, yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena di dalam kartu tersebut terekam data-data mengenai pasien. Sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Sistem pertukaran data elektronis, Electronic Data Interchange, yang memungkinkan pertukaran dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung dalam dokumen dapat diproses secara langsung oleh komputer. E-government atau sistem informasi layanan pemerintahan yang berbasis internet. Hal-hal yang bisa dikerjakan oleh sistem informasi: melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan dengan kecepatan tinggi, menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi yang murah, akurat dan cepat, menyimpan informasi dalam jumlah yang besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses, memungkinkan pengaksesan informasi di seluruh dunia dengan cepat dan murah, meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok dalam suatu tempat atau pada beberapa lokasi, menyajikan informasi yang jelas yang menggugah pikiran manusia, mengotomasikan proses-proses bisnis yang semi-otomatis dan tugas-tugas yang dikerjakan secara manual, mempercepat pengetikan dan penyuntingan, pembiayaan yang jauh lebih murah daripada pengerjaan secara manual. Apa itu teknologi informasi? Menurut Kamus Oxford 1995, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa dan mendistribusikan apa saja termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Lingkup teknologi informasi.
Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Teknologi informasi dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu teknologi masukan, input teknologi, teknologi keluaran, output teknologi, teknologi perangkat lunak, software teknologi, teknologi penyimpan, storage teknologi, teknologi telekomunikasi, telecommunication technology, mesin pemroses, processing machine, atau lebih dikenal dengan istilah CPU. Peranan teknologi informasi. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan suatu tugas atau proses. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Kecenderungan teknologi informasi terhadap sistem informasi, peningkatan kecepatan dan kapasitas komponen-komponen elektronik, ketersediaan informasi dalam bentuk digital semakin banyak, portabilitas peralatan-peralatan elektronis semakin meningkat, kemudahan pemakaian meningkat, ketidakmampuan mengotomasikan logika masih berlanjut. Bab 2. Konsep dasar informasi. Data dan informasi. Secara konseptual, data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang sehingga meningkatkan pengetahuan yang menggunakan data tersebut. Karakteristik data dan informasi. Tipe data. Ada tipe data terformat, tipe data teks, tipe data suara, tipe data video. Akurasi dan persisi. Akurasi menyatakan derajat kebenaran terhadap informasi dan menentukan kehandalan atau reliabilitas informasi. Presisi berkaitan dengan tingkat kerincian suatu informasi. Usia dan rentang waktu. Usia informasi menyatakan lama waktu sejak informasi dihasilkan hingga saat sekarang. Ketepatan waktu, timeliness, menyatakan usia data yang sesuai dengan upaya pengambilan keputusan. Rentang waktu, time horizon, menyatakan selang waktu yang digunakan untuk mencakup data. Tingkat keringkasan dan kelengkapan, idealnya informasi yang penting bagi pengambilan keputusan haruslah lengkap, tak ada yang hilang, sehingga mengurangi faktor ketidakpastian. Kemudahan akses, agar informasi bisa diterima oleh pemakai dengan lancar, kemudahan akses terhadap informasi harus terjamin. Sumber informasi dapat bersifat internal atau eksternal. Sumber internal berasal dari perusahaan itu sendiri, dan sumber data eksternal berasal dari lingkungan. Sumber informasi juga bisa bersifat formal dan informal. Sumber data formal diperoleh melalui sistem informasi, dokumen-dokumen yang dipublikasikan dan hasil pertemuan resmi, sedangkan informal diperoleh karena ada perbincangan tak resmi. Relevansi dan nilai. Relevansi berarti bahwa informasi benar-benar memberikan manfaat bagi pemakainya. Nilai informasi, value of information, ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Kualitas informasi. Istilah kualitas informasi, quality of information, terkadang juga dipakai untuk menyatakan informasi yang baik. Kualitas informasi sering diukur berdasarkan relevansi, ketepatan waktu, keakurasian. Bab 3. Konsep dasar sistem dan komponen sistem informasi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu tujuan. Setiap sistem mempunyai tujuan, goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan sistem menjadi tak terarah dan terkendali.
Masukan, input, sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Pada sistem informasi, proses dapat berupa suatu tindakan yang bermacam-macam. Meringkas data, melakukan perhitungan dan mengurutkan data merupakan beberapa contoh proses. Keluaran, output, merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan dan sebagainya. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian, kontrol mekanisme, diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, feedback, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Sistem informasi, perangkat keras, hardware, mencakup piranti-piranti fisik seperti komputer dan printer. Perangkat lunak, software, atau program, sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Orang, semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan dan penggunaan keluaran sistem informasi. Basis data, database, sekumpulan tabel, hubungan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpan data. Jaringan komputer dan komunikasi data, sistem penghubung yang memungkinkan sesumber, resources, dipakai secara bersama atau diakses oleh sejumlah pemakai. Tiga macam arsitektur informasi yang menggunakan arsitektur teknologi. Arsitektur tersentralisasi. Implementasi dari arsitektur terpusat adalah pemrosesan data yang terpusat, biasa disebut komputasi terpusat. Semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditujukan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi, atau biasa disebut sebagai komputasi tersebar, sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer mampu melakukan pemrosesan yang serupa secara mandiri, tetapi bisa saling berinteraksi dalam pertukaran data. Arsitektur klien-server. Pada arsitektur ini ada sebagian yang disebut klien dan ada yang disebut server. Server adalah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh klien. Secara fisik sebuah server dapat berupa komputer, mainframe, mini komputer, workstation, ataupun PC, atau piranti lain, misalnya printer. Klien mempunyai kemampuan untuk melakukan proses sendiri. Ketika sebuah klien meminta suatu data ke server, server akan segera menanggapinya dengan memberikan data yang diminta ke klien bersangkutan. Setelah diterima, klien segera melakukan pemrosesan.